Berapa kali ikut tes SKD, Bu? SKD 1, 2, 3. Terus kalau P3 itu apa namanya? P3K P3K itu 2 kali. Terus yang PNS 3 kali, 3 kali, 5 kali. 5 kali. Ngomongin SKD, Apa dia sekali? SKD itu adalah sebuah tes yang dilakukan untuk menyeleksi orang-orang yang menjadi pegawai negeri. Dan sebagai calon pegawai negeri sekarang, saya ingin tahu sih bagaimana tingkat kesusahan soal tes SKD ini yang dialami oleh orang-orang terdekat saya dulu. Karena adanya komentar yang saya lihat, SKD CPNS lebih susah loh daripada SKD kedinasan. Jadi mungkin kan saya bertanya sama orang gendut ini. Bisa jadi sih, Bro. Tidak mungkin. Bisa jadi. Kuliah saja tidak lulus. Enggak sih, bisa jadi lulusan SMA, bisa jadi. Tapi tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin. Bro, siapa tahu dia Polhut. Mungkin, tidak mungkin kan? Polhut. Bisa jadi, Bro. Ah, diam-diam tidak suka nih. Ini tidak cool guy. Sudah pernah ikut tes SKD kan tidak? Belum. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Karena ini orang jauh kah, jadi kita harus tanya-tanya dulu nih. Berapa kali tes SKD, Bang? Negatif saya. Berapa kali tes SKD? 0 kali. Oh, udah kali pakai. Itu sampai naik kapal Sumbawa buat tes doang. Oh, semuanya di Sumbawa. Nah, kan? Gokil. iya. SB dia. SB 2 kali? SB. Saya Terus? yang temenin nantarin ke lokasi tes. Apa jaraknya? Nyebrang dulu kan? Panjang itu. 2 kali intinya dia. Beliau gagal terus. Ya? SKD. Iya, walaupun pada dasarnya saya di SKD kedinasan pernah coba 3 kali dan SKD CPNS juga pernah ikut 2 kali tes. Saya rasa soal SKD mau itu CPNS ataupun di sekolah kedinasan itu sama saja. Kenangan yang kuna. Anu dia belajar merendah ceritanya. Oh gitu. Sejelas ini sudah ikut tes SKD 3 kali. Ya. P3K 2 kali. Ini berapa kali? 3 kali kayaknya. 3 kali juga. Apa? Kalau tak mau share informasinya tidak seru so. Apa itu? YouTube kita ini. Apa? Karena menjadi kedok ya terngumpe ini. Saya juga 3 kali SKD. SKD kedinasan 3 kali, 2 kali SKD SMA. SKD SMA itu yang kayak gimana? Siang SKD SMA itu ini apa sipir penjara. Oh, iya. Ya kan? Beda enggak? Sama. Sama SKD-nya. Saya mau nanya nih soalnya banyak pertanyaan di TikTok kan. Jadi wah tahu kan KOL nanti bro tuh. Tahu kan KOL ke? Enggak tahu. Key of leader. Oh. Jadi orang opinion leader. key opinion leader, sorry. Nanti di-cut. Jadi kan sebagai seorang key opinion of leader itu kan harus menyampaikan informasi dengan tepat, sasaran dan baik gitu kan. Itu kenapa? Kenapa, Bang? Lama Anda mirip jadi Corbuzier. Enggak, saya mulat jadi nggak bisa dong jadi Deddy Corbuzier. Enggak kok. Berapa kali ikut? Langsung hasil? Bohong 2 kalian sih tes. Kaki, kakak. Itu kenapa saya ingin tahu pengalaman yang pernah orang-orang terdekat saya alami dalam menghadapi tes SKD ini. SKD itu mudah atau gampang? Ada itu pelajaran SMA lah. Jadi akan lebih mudah ketika anak SMA yang baru lulus untuk SKD ya. Ya kalau Anda sudah lama lulus SMA, mending lebih ini lagi belajarnya. Valid nggak itu bro? Valid. Valid. Berarti ini gagal karena udah lama SMA. Iya. Enggak juga sih. Terus apa faktor penyebabnya? Karena ada doa-doa orang yang lebih manjur. Oh gitu. Berarti kurang kuat doanya nih. TikTok ini Jujur saya enggak Ini. pernah promosi. ngerokok soalnya. Anu nih apa namanya konten membership. Nyoba-nyoba, jadinya jangan ditunda. Kalau mau nyoba itu mending pas sudah lulus kuliah langsung gas. Jangan ditunda-tunda. Lulus. Jadi kalau ditunda makin lupa nanti teorinya, materinya. Kalau udah terlanjur di dunia kerja nanti tak ada waktunya belajar soalnya Bang. Loh. Iya, walaupun ternyata mereka masing-masing itu pasti punya cara sendiri dalam menghadapi tesnya dan punya pandangan sendiri akhirnya akan tes SKD oleh pemerintah untuk menseleksi orang-orang yang ingin menjadi pegawai negeri. 2 kali intinya dia. Beliau gagal terus ya. SKD. Kalau 2025 buka tes lagi, coba lagi. Bulan apa bukanya ya? Kalau ada misalnya, coba benda. Biasanya September Tidak deh. buka berarti. Ada. Oh, aku tentu. Bentar guys, cut dulu.
Yang sarung otot. Ini kan bagus, jadi nggak over exposure. Ini pakai lampu sekarang. Nah, Bapak yang udah ASN gimana? Sudah Kan saya wawancara Sido nih, kenapa tiba-tiba balik-balik lagi? Nanti wawancara di beda konten dong YouTube saya ini, Bos. Nanti saya nggak mau. Nggak. Oh, Gen Z. Dia akan melabeli dirinya ASN generasi zilenial. Betul dong. Jadi dia itu harus konsisten membuat konten. Konsisten menurut Dore adalah bekerja terus. Tidak ada putusnya, itu nama konsisten menurut Dore. Tidak. Saya tidak teridealis itu, Bas. Kan Sida kan bilang begitu. Iyo pernah, tapi sekarang tidak lagi, Kak. Tidak lagi, Kak. Iya, tidak lagi santai. Paham artinya mana konsisten dan growth. Betul. Growth mindset dan konsisten itu berbeda, guys. Tapi ada tapinya nih, kan sambil kita rekam video kan sambil kita nyari-nyari apa kita jadi judulnya kan. Dikut apa nama judulku? Tanya-tanya random. Kita itu random masalah SKD, yang penting sesuai jalur. Jalur saya kan benar kata Bung tadi. Lebih fokus ke SKD gitu-gitu. Sorry, kedinasan, PNS. Kemenak nih. Yes. Kan sudah nonis kan. Ya. Nah, itu soalnya di ini ya. Nah, kalau SKD bro sama aja. Iya, itu SKB. Sorry. SKB kan bidangnya termasuk bidang apa? Penyuluh. Terus ada Sesuai agama kita berarti ya. enggak tahu, saya enggak pernah ambil Kemenak. Mungkin sih. Kan bisa aja yang nonis ngambil Kemenak kan ya. Enggak, tapi kan guru biasanya kan. Bisa Guru sih. agama. Guru agama kan teknis-teknisnya jadi guru bukan jadi pendakwah, bro. Tapi materinya bisa jadi dia dikhususkan kan anunya soalnya. Ya bisa jadi mungkin. Nah, kalau di KUA kan nonis juga ngurusnya di KUA. Enggak, kami di catatan sipil. Loh, kenapa ya? KUA itu kan hanya untuk umat Islam. Nggak bisa untuk yang lain. Kalau Kemenak untuk semua ya. Kemenak untuk semua. Ada sub-sub. Ya, ada dirjen Bimas, pembimas namanya. Apa itu? Pembinaan masyarakat Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Di Terus bawah Kemenak juga ya. ya agama kepercayaan lainnya juga ada di Kemenak. Makanya kalau teman-teman yang nonis ngambil Kemenak gimana itu ya? Ya ambil aja, bro. SKB-nya nanti. Sama sih. Apanya yang SKB? Kan di sana tuh paling penyuluh. Penyuluh kan teknisnya, bro, bukan agamanya. Nanti sih di diksarnya baru dia difokusin. Kalau sudah masuk ngapain orang belum Tuh, yang nggak tahu kalau P3K ya. Kan P3K langsung deh kan. Betul. P3K langsung teknis semua, terus nanti ada wawancaranya terakhir. Wawancara tuh wawancara. Wawancara. Tolong bercanda. Cuman pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Bang Handi dan Bung Ruli alias Kak Tuan, tes SKD ini merupakan tes yang harus tekun gitu. Segala macam tes ketika dikerjakan dengan baik, ketika dipelajari serta dipersiapkan dengan matang, ya kemungkinan insya Allah kita pasti mendapatkan hasil sesuai apa yang kita usahakan gitu. Tadi udah bahas ini kan SKD secara umum nih, katanya Bang Handi. Kalau misalkan SKD itu lebih mudah ketika kita baru fresh graduate atau enggak lulus SMA. Karena ternyata SKD itu adalah pelajaran-pelajaran basic di SMA. Contoh TIU, matematika simple, dasar sebenarnya kan. Tapi karena kita tidak pernah mengulang, jadi kita bingung, guys. Kagok jadinya. Video ini saya buat sebagai informasi kepada teman-teman sekalian yang mungkin pernah ikutan SKD ataupun belum pernah sama sekali ikutan tes SKD. Jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa wah saya belum pantas nih ikut tes SKD. Coba aja, kita nggak pernah tahu nasib orang tuh kayak gimana. Selama kita berani mencoba dan berani mengambil risiko. Yang salah adalah ketika kita sendiri sudah mundur atau menyerah sebelum berperang. Artinya lebih baik, ada orang yang bilang sama saya, lebih baik gagal tapi sudah mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi singkat saja pesan-pesan buat yang mau tes SKD nih, antara kedinasan ataupun pegawai negeri kan sama-sama SKD. Ya. Ada juga yang nanya SKD kedinasan sama pegawai beda kah Bang? Sama, saya bilang. Sama. Karena saya KOL nih, jadi takut salah ngomong kan. Dan pengalaman saya juga pernah juga ikut SKD kedinasan sama pegawai negeri walaupun SMA ya kan? Walaupun SMA sama juga kan? Sama. Jadi pesannya gimana? Saya kan kembali lagi ke basic mindset aja, perbaiki, terus berusaha dan berdoa, udah itu aja. Perbaiki mindset, Ya, belajar, usaha, doa. iya itu aja. Oke. Nggak ada yang lain, bro. Atau tidak pernah? Aduh, Cilgai? Tidak pernah.
Tidak pernah menemukan anak rapi. Fuck you. Dari tadi kita diskusi guys baru satu. Nggak pernah ditanya orang gimana. Tadi saya tanya enggak, ngomong enggak dong, ini enggak. Bang Andi terakhir sudah mandi tadi pertama. Jangan ditunda-tunda kalau pengen itu gas langsung. Kalau misalkan ada pembukaan nih, ada pembukaan. Jadi maksudnya mereka ada motivasi buat belajar tuh karena bukannya kapan nih kok belajar dari sekarang segala macam. Mending saya gawe, saya kerja daripada belajar gitu mindset orang-orang tuh. Sida juga gitu kan? SKD nanti minta di SKD. Kan itu saya bilang mindset kan. Iya betul. Kalau mindsetnya sudah ber-ASN pasti ASN-nya yang diperjuangkan. Udah. Oke guys, siap. Silakan perjuangkan apa yang sedang kalian perjuangkan. Nikmati hidup ini karena hidup cuma sekali, bro. Oh, udah terakhir ketuaan nih. Ada kata-kata? Kata-kata Tidak ada kata-kata yang penting buktinya. Gitu bro. Sudah ya, terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih buat hari ini. Nggak tahu videonya antara dapat sampah apa daging. Pada intinya sih cuma satu, konsistensi. Pelajaran saya ambil dari kurang lebih berapa menit, jadinya 10 menit kurang lah. Itu adalah bagi kalian yang pengen ikut CPNS ataupun sekolah kedinasan, jangan pernah takut, semua orang bisa. Tidak butuh kata-kata, yang kita butuh adalah bukti nyata. Terima kasih sudah menonton. Bye.